Mendoan, menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Rabu 1 September 2021 bersama saya, Frater Yohanes Hari Gunawan Wibisono. Saudari-saudara yang terkasih, salam sehat, berkah dalam. Mari bersama-sama kita merenungkan sabda Tuhan hari ini dari Injil Lukas bab 4 ayat 38 sampai dengan 44. Kita siapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah meninggalkan rumah ibadat di Kapernaum, Yesus pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon sakit demam keras dan mereka minta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka Yesus berdiri di sisi wanita itu, lalu menghardik demamnya. Segera penyakit itu meninggalkan dia. Wanita itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kerabatnya yang sakit kepada Yesus. Ia meletakkan tangan atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkaulah anak Allah." Tetapi dengan keras Yesus melarang mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa Ia Mesias. Ketika hari siang, Yesus berangkat ke suatu tempat yang sunyi, tetapi orang banyak mencari Dia. Ketika menemukannya, mereka berusaha menahan Dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Juga di kota-kota lain Aku harus mewartakan Injil Allah, sebab untuk itulah Aku diutus." Dan Ia mewartakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih, sabda Tuhan pada hari ini mengajak kita untuk mampu memahami dan menyadari kembali betapa besar kuasa yang Allah berikan kepada Yesus. Yesus mewartakan kuasa Allah dalam karya-karyanya. Lewat mukjizat-mukjizatnya, Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit. Yesus mengusir setan dari orang-orang yang dirasuki oleh setan. Dan mari kita bersama-sama mencoba untuk memahami dan percaya bahwa secara tidak sadar sesungguhnya Yesus telah senantiasa menyertai kita, senantiasa hadir di tengah-tengah kita dan meringankan beban kita. Namun, sudahkah kita mampu menyadari kehadiran Yesus dalam hidup kita? Mari kita bersama-sama mencoba memahami kembali. Mungkin saja kita seperti orang-orang yang mohon untuk disembuhkan. Kita merasa lelah dan tertatih. Namun seringkali kita juga masih memiliki rasa malu untuk memohon secara tulus kepadanya. Untuk itu, mari kita seperti orang-orang yang datang kepada Yesus, selalu mencoba untuk mau menyerahkan diri dan kemudian mengakui karya Allah yang senantiasa hadir dalam hidup kita, dan kita senantiasa mohon pertolongan darinya. Mari kita hening sejenak dan kita aturkan segala rasa syukur kita kepada Allah. Marilah berdoa.
Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau senantiasa mengingatkan kami bahwa Engkau selalu hadir dalam hidup kami. Namun seringkali karena kelemahan kami mudah untuk merasa malu, merasa gengsi, atau mungkin merasa tidak mau untuk mengakui kekuatan dan kuasa-Mu. Maka mohon bantuan-Mu senantiasa ya Bapa, agar kami mampu untuk tetap berada dalam lindungan-Mu, dan kami semakin mampu menyadari betapa besar kuasa yang Kau hadirkan dalam hidup kami, sehingga kami semakin mampu menyadari bahwa perutusan kami yang kami miliki setiap hari itu pun juga untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, agar kami semakin mampu menyadari bahwa memang sungguh Engkaulah yang menciptakan kami lewat belas kasihan-Mu. Ini semua kami mohon kepadamu ya Bapa, dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati, dan salam mendoa.